Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dari Rama Saputra dengan NPM B1A 022103. Di sini saya akan mengerjakan tugas UAS mata kuliah pilihan bebas Hukum Pembuktian. Di sini saya akan menjelaskan tentang isi di dalam buku ini. Ini buku hukum pembuktian yang saya beli dan ini milik saya. Ini ada tulisannya Dari. Baiklah, di dalam buku ini terdapat 12 bab. Yang pertama, bab pertama yaitu tentang arti pembuktian. Bab kedua, perkara pidana. Bab ketiga, hal-hal yang tidak perlu dibuktikan. Bab keempat, tentang hal beban pembuktian. Lalu yang kelima, alat-alat bukti. Yang keenam, bukti tulisan. Yang ketujuh, bukti dengan saksi atau kesaksian. Lalu yang kedelapan, persangkaan dan persangkaan. Lalu yang kesembilan, pengakuan. Yang kesepuluh, sumpah. Yang 11, perjanjian pembuktian. Lalu yang terakhir, yang ke-12, putusan hakim. Baiklah, di bab pertama ini saya akan menjelaskan tentang arti pembuktian. Yang dimaksud dengan pembuktian adalah ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Dengan demikian, nampaklah bahwa pembuktian itu diperlukan dalam persengketaan atau perkara di muka hakim atau pengadilan. Dalam perkara pidana, hakim sangat memerlukan pembuktian. Lalu saya akan menjelaskan tentang hal beban pembuktian. Suatu masalah yang sangat penting dalam hukum pembuktian adalah masalah pembagian beban pembuktian. Sebagaimana sudah diterangkan, pembagian beban pembuktian itu harus dilakukan dengan adil dan tidak berat sebelah. Karena suatu pembagian beban pembuktian yang berat sebelah menjerumuskan pihak yang menerima beban yang terlampau berat dalam jurang kekalahan. Soal pembagian beban pembuktian ini dianggap sebagai suatu soal hukum atau soal yuridis yang dapat diperjuangkan sampai tingkat kasasi di muka pengadilan kasasi, yaitu Mahkamah Agung. Melakukan pembagian beban pembuktian yang tidak adil dianggap sebagai suatu pelanggaran hukum atau undang-undang yang merupakan alasan bagi Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan hakim atau pengadilan yang bersangkutan. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum yang telah disebutkan di atas atau pasal 163 sebenarnya memang bermaksud memberikan pedoman dalam hal pembagian beban pembuktian itu. Disebutkan di situ bahwa barang siapa mempunyai suatu hak atau guna membantah hak orang lain menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan alat-alat bukti. Menurut
pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum atau pasal 164 alat-alat bukti dalam perkara terdiri atas yang pertama bukti tulisan, yang kedua bukti dengan saksi-saksi, lalu yang ketiga persangkaan, lalu yang keempat pengakuan dan sumpah. Dari apa yang saya sebutkan tadi dapat dilihat bahwa dalam suatu perkara alat bukti yang utama adalah tulisan, sedangkan dalam suatu perkara pidana yaitu adalah kesaksian. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sumpah. Sebagaimana yang telah saya jelaskan tadi, dalam hukum pembuktian, sumpah ini dipakai juga sebagai alat pembuktian. Dalam perkara pidana, tentu saja tidak ada sumpah yang dibebankan kepada seorang terdakwa. Jika terdakwa diperbolehkan bersumpah, ia akan dapat terlalu mudah meluputkan diri dari penghukuman. Sumpah pemutus dapat diperintahkan tentang segala persengketaan yang berupa adapun juga selainnya tentang hal-hal yang para pihak tidak berkuasa mengadakan suatu perdamaian atau hal-hal di mana pengakuan mereka tidak boleh diperhatikan. Sebagaimana yang sudah dikemukakan sewaktu saya membicarakan hal pembuktian. Pada umumnya, dengan memerintahkan sumpah pemutus itu, pihak memerintahkan sumpah dianggap sebagai orang yang melepaskan suatu hak. Seolah-olah orang itu mengatakan kepada pihak lawannya, perintah untuk melakukan suatu sumpah pemutus dapat dikembalikan, artinya pihak yang menerima perintah dapat menuntut supaya si pemberi sumpah itu dikembalikan. Tidak berani bersumpah, dialah yang dikalahkan dalam hal demikian. Maka terjadilah bahwa senjata itu kena kepada dirinya sendiri. Dengan sendirinya, kalau sumpah itu dikembalikan, perumusannya harus dibalik. Lalu mengenai sumpah pemutus itu, oleh pasal 1932 Kitab Undang-Undang Hukum dikatakan barang siapa diperintahkan mengangkat sumpah dan menolak mengangkatnya atau menolak mengembalikannya, ataupun barang siapa memerintahkan sumpah dan setelah kepadanya dikembalikan sumpah itu menolak mengangkatnya, harus dikalahkan dalam tuntutan maupun tangkisannya. Itu dalam pemeriksaan perkara yang sedang berlangsung di muka hakim. Lalu, sumpah itu harus mengenai hal atau peristiwa yang menjadi perselisihan dengan suatu istilah hukum secara prosesual. Dikatakan bahwa sumpah itu harus bersifat litis decisor. Misalnya, kalau soal yang menjadi perselisihan itu adalah sudah atau belum dibayarnya harga barang, maka sumpah itu harus mengenai pembayaran ini dan tidak mengenai hal-hal yang lain, misalnya soal penerimaan barangnya. Apabila sumpah yang dirumuskan itu tidak bersifat litis decisor, maka hakim akan melarang pembebanan sumpah itu karena tidak membawa akibat yang dikehendaki, yaitu mengakhiri atau memutusi perkara yang sedang berlangsung. Adapun soal apakah dalam suatu perkara sumpah yang diperintahkan itu memutuskan atau tidak,
oleh Mahkamah Agung dianggap sebagai suatu soal yuridis atau soal hukum dan bukan sebagai suatu penilaian hasil pembuktian. Oleh karena itu, maka pengadilan negeri atau pengadilan tinggi mengizinkan suatu sumpah pemutus. Sedangkan sumpah itu ditinjau dari duduknya perkara, tidak bersifat memutuskan. Mahkamah Agung akan membatalkan putusannya. Pendapat Mahkamah Agung ini baiknya karena memberikan kesempatan kepada badan pengadilan tertinggi kita untuk membatalkan putusan-putusan di mana secara keliru suatu soal yang sebenarnya tidak bersifat memutuskan yang dianggap sebagai memutuskan. Jurisprudensi di negara Belanda ada berlainan dan menganggap persoalan ini sebagai suatu yang mengenai penilaian pembuktian atau mengenai fakta. Lalu, siapa yang telah memerintahkan atau mengembalikan sumpah tidak dapat menarik kembali perbuatannya. Itu jika pihak lawan sudah menyatakan bersedia mengangkatnya. Dan juga apabila orang yang diperintahkan melakukan sumpah pemutus atau orang yang menerima kembali perintah itu sudah mengangkat sumpahnya, tak dapatlah pihak lawannya diterima untuk membuktikan kepalsuan sumpahnya itu. Lalu, berhubung dengan syarat bahwa sumpah pemutus itu hanya boleh diperintahkan mengenai perbuatan pribadi dari si yang bersumpah, timbul persoalan apakah mungkin suatu badan hukum diperintahkan bersumpah. Persoalan ini sudah lazim dijawab bahwa itu adalah diperkenankan. Hanyalah tentunya orang yang mengangkat sumpah itu harus merupakan dari badan hukum tersebut. Misalnya direktur atau presiden direktur dari suatu PT. Kedudukan itu harus dimiliki orang tersebut pada waktu terjadinya peristiwa yang sedang dipersoalkan di muka pengadilan atau muka hakim. Dengan demikian, dapat terjadi bahwa pada waktu orang itu melakukan sumpahnya di muka pengadilan, ia sudah berhenti memangku jabatan tersebut. Lalu, sumpah yang diperintahkan oleh hakim dinamakan sumpah suppletoire atau sumpah tambahan, karena itu dipergunakan oleh hakim untuk menambah pembuktian yang dianggapnya kurang meyakinkan. Hakim dapat memerintahkan sumpah tambahan itu apabila yang pertama, tuntutan maupun tangkisan tidak terbukti dengan sempurna. Lalu yang kedua, tuntutan maupun tangkisan itu juga tidak sama sekali tak terbukti. Jadi, untuk memberitakan sumpah tambahan itu ditetapkan bahwa harus terpenuhi syarat-syarat tersebut di atas, yaitu bahwa harus sudah ada sementara pembuktian. Lalu taraf pembuktian yang disyaratkan ini lazim dikenal dengan istilah permulaan pembuktian. Adapun permulaan pembuktian bentuknya bermacam-macam. Ada pembuktian yang berupa satu kesaksian, ada yang berupa tulisan, ada yang berupa suatu pengakuan di luar sidang, dan lain sebagainya. Singkatnya, suatu pembuktian bebas yang oleh hakim dianggap belum cukup meyakinkan, itulah permulaan pembuktian. Apakah dalam suatu perkara sudah terdapat suatu permulaan pembuktian? Adalah suatu hal yang sama sekali tidak berada dalam wewenang pengadilan negeri atau pengadilan tinggi untuk mempertimbangkannya. Begitu pula kepada siapa atau pihak manakah yang diperintahkan melakukan sumpah tambahan adalah termasuk kebijaksanaan hakim yang memeriksa tentang duduknya perkara yang tidak tunduk kepada kasasi.
Lalu sering juga terjadi bahwa dalam tingkat pemeriksaan kasasi, penggugat untuk kasasi mengajukan sebagai keberatan mengapa lawannya dan bukan dia yang dibebani sumpah tambahan. Lalu diterangkanlah bahwa keberatan semacam itu harus ditolak karena persoalan kepada siapa yang akan diperintahkan melakukan sumpah tambahan adalah termasuk kebijaksanaan hakim pertama yang memeriksa tentang duduknya perkara. Lalu selanjutnya menurut jurisprudensi MA atau Mahkamah Agung, sumpah tambahan ini tidak terikat pada syarat bahwa sumpah itu harus mengenai perbuatan pribadi dari isi yang bersumpah. Tetapi, meskipun demikian, sudah barang tentu bahwa orang hanya dapat bersumpah tentang hal-hal yang diketahuinya dan yang diyakininya. Dengan demikian, dapat kita lihat bahwa sumpah tambahan ini mengenai syarat-syarat untuk memerintahkannya adalah lebih sempit dari sumpah pemutus karena harus ada permulaan pembuktian, tetapi mengenai isinya sumpah itu lebih luas karena tidak perlu mengenai perbuatan pribadi dari si yang bersumpah. Hakim dapat memerintahkan sumpah juga untuk menetapkan jumlah yang dikabulkannya, misalnya mengenai kerugian yang dituntut atau yang ditetapkan yang menjadi perselisihan dalam kasus ini. Demikian itu hakim harus menetapkan hingga jumlah mana si penggugat akan dipercaya akan sumpahnya. Sumpah ini lazim dikenal dengan sumpah penaksiran. Sumpah harus diangkat di hadapan hakim yang memeriksa perkaranya. Jika dalam hal tersebut di atas tadi, maka pengadilan dapat memerintahkan pengambilan sumpah kepada hakim, kepada kepala pemerintahan daerah dari kasus yang disengketakan tersebut. Tiada sumpah yang boleh diambil selainnya dengan hadirnya pihak lawan atau setelah pihak ini dipanggil untuk itu secara sah. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan perjanjian pembuktian. Dalam praktek, kita melihat adanya perjanjian-perjanjian memuat aturan-aturan tentang pembuktian. Artinya, mengadakan aturan-aturan sendiri yang akan berlaku antara pihak apabila mereka diwajibkan membuktikan suatu dalam hubungan dengan perjanjian-perjanjian tersebut. Suatu perjanjian yang mengatur tentang pembuktian akan berlaku antara pihak-pihak mengadakan perjanjian tersebut. Suatu perjanjian yang mengatur tentang pembuktian yang akan berlaku antara para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut dinamakan perjanjian pembuktian. Lalu yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang putusan hakim. Pemeriksaan suatu sengketa atau perkara di muka hakim diakhiri dengan suatu putusan atau vonis, sebagaimana telah diterangkan pada permulaan pembicaraan mengenai arti pembuktian. Hakim di pengadilan itu dalam putusannya menetapkan perhubungan hukum yang sebenarnya yang harus berlaku antara dua pihak yang bersengketa itu. Kalau dari pemeriksaan hakim atau pengadilan tadi ternyata penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya dan apa yang dituntut di muka pengadilan itu memang bersandar pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku, maka pengadilan itu harus mengabulkan tuntutan penggugat. Misalnya, amar putusan itu akan berbunyi mengabulkan gugatan penggugat, menyatakan penggugat sebagai pemilik yang sah atas sengketa atas objek yang disengketakan dalam perkara tersebut.
Kalau penggugat itu hanya berhasil membuktikan sebagian dari dalil-dalilnya, misalnya dalam perkara warisan hanya terbukti bahwa penggugat adalah ahli waris yang meninggal, tetapi tidak terbukti bahwa barang-barang sengketa termasuk harta waris dari si meninggal, maka yang dikabulkan hanyalah pernyataan sebagai ahli waris, tetapi tuntutan penyerahan barang-barang akan ditolak. Dari apa yang diterangkan di atas, dapat kita lihat bahwa putusan hakim itu tidak selalu berisi suatu penghukuman. Ada juga amar putusan, itu menyatakan suatu keadaan sebagai ahli waris tersebut. Dan ada lagi amar putusan menciptakan keadaan baru, misalnya pemutusan perkawinan tersebut di atas, atau pernyataan pilotnya seseorang atau kebangkrutan seseorang. Putusan yang dalam amarnya mengandung suatu penghukuman dinamakan condemnatoir. Putusan yang menyatakan suatu keadaan sebagai suatu keadaan yang sah dinamakan declaration. Sedangkan putusan yang dalam amarnya menciptakan suatu keadaan yang baru dinamakan konstitutif. Ada kalanya suatu putusan mengandung baik suatu deklaratoir maupun penghukuman. Jika keputusan hakim itu sudah tidak dapat dirubah lagi atau sudah ingkrah, dikatakan bahwa putusan itu telah memperoleh kekuatan mutlak atau ingkrah. Putusan pengadilan negeri memperoleh kekuatan mutlak seketika setelah tenggang waktu yang diminta banding lewat tanpa dipergunakan. Sedangkan putusan pengadilan tinggi memperoleh kekuatan mutlak seketika setelah tenggang waktu untuk mengajukan permohonan kasasi tanpa dipergunakan. Putusan Mahkamah Agung sendirinya seketika mempunyai kekuatan mutlak, karena sudah tiada lagi upaya hukum yang dapat dipergunakan terhadapnya. Pada umumnya, putusan hakim harus dapat dijalankan atau dieksekusi apabila ia sudah memperoleh kekuatan yang ingkrah tersebut. Pengecualian hanya terdapat apabila putusan pengadilan negeri atau pengadilan tinggi dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu berdasarkan pasal 180. Artinya, terlebih dahulu ialah dengan tidak usah menunggu sampai putusan itu memperoleh kekuatan mutlaknya. Putusan yang memerlukan eksekusi hanyalah putusan condemnatoir, yaitu mengandung suatu penghukuman. Putusan yang deklaratoir ini tidak perlu dieksekusi, karena dengan diucapkannya putusan itu, suatu keadaan yang dipertengkarkan memperoleh sebagai suatu keadaan yang sah dengan berlaku surut. Misalnya, ahli warisan penggugat, kedudukan penggugat sebagai pemilik sengketa, dan sebagaimana juga putusan konstitutif tidak perlu dijalankan karena dengan diucapkan putusan itu keadaan baru sudah tercipta. Pilotnya seseorang, pedagang, dan sebagainya. Ada kiranya bahwa putusan deklarator itu berlaku surut, misalnya dalam hal keahliwarisan tadi, hingga saat meninggalnya si pewaris, dalam halnya pertengkaran tentang hak milik, hingga saat penggugat menguasai barang sengketa itu, sebaiknya putusan konstitutif hanya berlaku untuk hari depan saja. Sebagaimana caranya melaksanakan suatu putusan adalah suatu masalah hukum acara semata-mata untuk menemukan pengaturan dalam pasal 195. Dalam rangka hukum pembuktian, baiknya diperhatikan bahwa surat keputusan hakim pengadilan itu merupakan suatu akte autentik, dan karena itu ia memiliki segala kekuatan pembuktian yang ada pada suatu akte autentik.
Di samping itu pula, putusan hakim tadi mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu dapat dipaksakan dengan bantuan kekuatan umum. Dan akhirnya putusan yang sudah diperoleh kekuatan mutlak itu mempunyai kekuatan yang mengikat, dalam arti bahwa tidak boleh perkara yang sudah diputus itu diajukan lagi di muka hakim, sehingga tiap-tiap gugatan baru dapat ditangkis dengan menunjukkan kepada penggugat putusan tersebut. Baiklah, semua sudah saya jelaskan dalam buku hukum pembuktian ini. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih telah menonton. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.